Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Andriana dengan nomor induk mahasiswa 203002110121. Saya dari kelas D mata kuliah Islam dan Kebudayaan jurusan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pluralitas dan pluralisme agama di Indonesia. Pengertian pluralitas dan pluralisme agama. Pluralitas dan pluralisme itu berbeda. Secara bahasa, plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak atau beragam. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Secara istilah, pluralitas merupakan keberagaman yang tidak mampu ditolak dan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan. Sedangkan kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralism yang terdiri dari dua kata, yaitu plural yang berarti jamak atau beragam dan isme yang berarti paham. Secara istilah, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama itu bersifat relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama dilarang mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar dan agama yang lain salah. Pluralitas agama. Umat Islam sudah sangat akrab dengan pluralitas agama. Pluralitas agama hanya sebatas fakta realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pluralitas agama mau tidak mau harus kita akui keberadaannya, karena hanya sebatas realita yang terjadi. Kita memahami bahwa di Indonesia, bahkan di dunia ini, tidak semua orang beragama Islam, dan kita mampu menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak masalah dengan orang lain yang memilih agama lain. Sebenarnya, pluralitas agama sendiri bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia, di mana selama Orde Baru, secara de jure, pemerintah telah mengakui keberagaman agama di Indonesia. Dan saat ini, ada 6 agama yang diakui eksistensinya di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Beberapa agama dan kepercayaan tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap penduduk Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertetangga, bekerja, dan bersekolah dengan orang yang berlainan agama adalah suatu kenyataan yang dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa menjadi potensi yang kuat atau integrasi apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Apabila hal itu terjadi, maka akan terbentuk sebuah mozaik kehidupan yang indah dan nyaman untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajemukan itu menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang besar atau konflik. Perbedaan-perbedaan ajaran agama apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, maka akan memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan meluas. Tampaknya hal itu telah terjadi pada bangsa kita ini. Berbagai konflik sosial yang bernuansa agama telah meletus di berbagai wilayah di tanah air ini, yang tentu saja berdampak pada integrasi bangsa. Pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis. Maka, perlu ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas wawasan keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya malah menambah potensi konflik, melainkan menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan juga politik. Setelah kita memahami tentang pluralitas agama tadi, yang kita ketahui bahwa pluralitas agama itu sudah tidak asing, sudah sangat akrab dengan umat muslim. Pluralitas agama sudah bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia, tapi
bagaimana dengan pluralisme agama? Dalam sejarahnya, pluralisme agama muncul dari dunia barat, yaitu gereja. Paham ini muncul sebagai bagian dari perkembangan pemikiran teologis di dunia barat. Jadi, pluralisme bukan muncul dari kalangan umat muslim, bukan muncul dari kalangan umat Islam, melainkan dari dunia barat, yaitu dari gereja. Gereja pada saat itu sampai pada satu titik pemahaman bahwa keyakinan akan kebenaran absolut ajaran Kristiani adalah sebuah sikap ekstrim serta menjadi biang segala macam kekerasan, peperangan, dan disintegrasi sosial. Pada zaman dahulu, agama kerap dihubungkan dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Agama dikaitkan dengan bom bunuh diri. Agama dikaitkan dengan pembantaian. Agama dikaitkan dengan penghancuran gedung-gedung dan lain sebagainya. Agama selalu dihubungkan dengan hal yang menunjukkan bahwa agama itu menakutkan. Penampilan agama sangat menakutkan. Bahkan pada zaman sekarang pun, agama masih kerap dihubungkan dengan hal-hal seperti itu, bahkan lebih keras lagi. Orang-orang yang memeluk keyakinan pluralisme agama menyebut dirinya seorang pluralis. Mereka cenderung menganggap bahwa semua agama sama saja. Mereka mencoba membawa pemikiran kita sehingga kita berpikir bahwa semua agama itu benar, semua agama dapat diterima, dan tidak ada agama yang salah. Tentu saja hal ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ada orang yang berpikir bahwa Tuhan dari semua agama adalah sama. Semua umat beragama menyembah pada Tuhan yang sama, hanya memanggilnya dengan cara yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan nama Allah, ada juga yang menyebutnya dengan nama lain. Ada yang berpendapat bahwa walaupun Tuhan digambarkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya Tuhan adalah Tuhan yang sama. Ada juga yang berpendapat bahwa semua agama di dunia ini adalah benar. Bahkan ada yang beranggapan bahwa semua agama adalah salah. Oleh karena itu, kesalahan dari agamanya ditutupi dengan keunggulan dari agama lain. Dalam pemahaman pluralisme ini, orang diarahkan untuk menjadi tidak yakin dengan agamanya sendiri. Bahkan jika menganggap agamanya yang paling benar, maka mereka tidak toleran. Tentu saja ini salah. Sebagai seorang muslim, kita sudah memelihara keseimbangan antara meyakini bahwa agama kita yang benar dan memperlakukan umat lain dengan adil dan baik. Kita dapat memelihara keseimbangan tersebut tanpa harus merusak keduanya. Kita bisa berlaku adil tanpa harus membenarkan agama lain, tanpa harus membenarkan agama mereka. Bicara soal toleransi, toleransi sendiri adalah perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan agamanya, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi merupakan kunci utama dalam memelihara perbedaan dan menjauhi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi bukan berarti mencampuri urusan keyakinan orang lain. Toleransi dimaknai bahwa jika kamu minum teh dan aku minum kopi, kita duduk bersama-sama menikmati minuman masing-masing, tanpa harus mencampuri minumanmu pada minumanku atau minumanku pada minumanmu. Toleransi tidak dimaknai bahwa jika mereka minum teh dan kita harus ikut minum teh juga, atau bahkan jika kamu minum teh dan aku minum kopi, maka aku radikal jika kopiku tidak dicampur dengan tehmu. Toleransi itu bukan tentang memaksakan, tetapi tentang saling menghargai, tentang saling menghormati, dan menjalankan agamanya masing-masing. Dahulu, orang Quraisy pernah berusaha menyimpangkan ketaatan Rasulullah SAW. Mereka menawarkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita gantian saja? Kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, dan engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun." Alias mencampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain, mencampur adukan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain.
Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama dalam sudut pandang Islam adalah salah, karena bertentangan dengan akidah Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Islam juga menuntut kita untuk mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh agama lain selain agama Islam. Oleh karena itu, pluralisme dalam Islam dianggap salah. Perbedaan memang bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, hidup saling membantu, dan membangun solidaritas sosial yang kokoh. Namun, ajaran pluralisme yang menganggap bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, semua agama dapat diterima, dan semua agama dapat masuk surga adalah salah. Karena semua agama mempunyai keyakinannya masing-masing. Semua agama tidak menyembah Tuhan yang sama. Orang Islam meyakini bahwa Tuhan kita yaitu Allah, dan Allah lah yang paling benar. Sedangkan agama lain meyakini bahwa agama mereka lah yang benar. Agama kita, agama Islam, tidak mungkin dipersatukan dengan agama yang lain, dan karena itulah kita bertoleransi. Jangan menganggap bahwa agama kita sama dengan agama yang lain, dan dengan cara itu kita bertoleransi. Jika seperti itu, maka toleransi kita sangat keliru. Perbedaan dan keragaman bukan penghalang untuk hidup saling bertoleransi. Perbedaan dan keragaman justru harus diikat oleh persaudaraan sejati, diikat oleh kebersamaan, dan diikat oleh kesadaran yang kuat bahwa kita adalah sebangsa dan setanah air. Oke, cukup sekian materi tentang pluralitas dan pluralisme agama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.